Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Puji efek STY, pelatih asal Jerman dukung Indonesia lolos Piala Dunia. Opsi trio back timnas Indonesia. Harusnya nomor 1 penggila bola, Justin Hubner pasang badan untuk bangsa. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Puji efek STY, pelatih asal Jerman dukung Indonesia lolos Piala Dunia. Mantan juru taktik timnas Korea Selatan Jurgen Klinsmann optimis timnas Indonesia akan semakin bersinar. Sebab Klinsmann menyebut ada dua sosok yang bisa membuat Garuda makin berjaya, yakni Sintayong dan Martin Paes. Klinsmann sejatinya tak terlalu mengikuti perkembangan sepak bola timnas Indonesia. Hanya saja, ia tahu dua sosok yang kini berada di skuad Garuda, yakni Sintayong yang merupakan pelatih timnas Indonesia serta Martin Paes yang baru saja resmi dinaturalisasi. Untuk Paes, Klinsmann tahu karena ia kini tinggal di Amerika Serikat. Selama 25 tahun hidup di negeri Paman Sam, ia tahu betul bagaimana sepak bola Liga Amerika Serikat berkembang. Klinsmann pun menyadari kehebatan Paes semenjak ia membela FC Dallas. Bahkan pelatih yang pernah menangani Bayern Munich itu pun sempat menyaksikan kiper timnas Indonesia itu bermain dan membantu FC Dallas menang 3-1 atas Los Angeles atau LA Galaxy di laga lanjutan MLS 2024. Dalam laga FC Dallas versus LA Galaxy itu, Klinsmann terpukau dengan aksi Paes. Tak heran, ia pun memberikan pujian untuk kiper berusia 26 tahun ini. Lalu Klinsmann juga mengetahui Sintayong adalah pelatih timnas Indonesia. Meski tak mengenal secara individu, pelatih asal Jerman ini tahu betul bagaimana karakteristik dari orang-orang Korea Selatan. Pekerja keras, disiplin, pantang menyerah. Jurgen Klinsmann menyebut itu sebagai karakter khas orang Korea Selatan termasuk Sintayong, pelatih timnas Indonesia. Skuad Garuda sendiri sejauh ini merasakan efek positif dari sentuhan dari Sintayong yang duduk di kursi perajak strategi sejak akhir 2019 lalu. Sintayong juga mencatat sejarahnya sendiri dengan membawa timnas Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke 16 besar. Saya pikir sekarang semuanya bisa berjalan baik untuk Indonesia dengan pelatih dari Korea Selatan. Semoga demikian, saya berharap yang terbaik untuk Indonesia, kata Klinsmann. Dari laman FIFA diketahui bahwa saat ini pasukan Merah Putih berada di urutan ke-129 dan mengungguli sejumlah negara ASEAN. Skuad Garuda sukses naik 4 peringkat di peringkat bulan September ini, imbas 2 kali meraih hasil imbang di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menahan imbang langganan Piala Dunia. Opsi trio back timnas Indonesia. Pertama, trio Justin Hubner, Jesus, Rizky Ridho. Kebiasaan Sintayong memainkan formasi 3-5-2 di timnas Indonesia tentunya membuat adanya 3 bek tengah sejajar yang ditopang oleh 2 fullback sayap di lini pertahanan. Trio Hubner, Izes, dan Ridho diprediksi menjadi komposisi bek tengah utama di skuad Garuda saat ini. Kemampuan Izes yang bisa menjadi pengatur bola-bola atau libero di lini pertahanan tentunya akan cocok diduetkan dengan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner yang dikenal sebagai bek dengan berkarakter destroyer di skuad Merah Putih. Bahkan ada argumen yang menyebut trio bek tengah tersebut akan sulit ditembus jika bermain dengan performa terbaiknya di atas lapangan. Kedua, trio Justin Hubner, Jesus, dan Misilgers.
Pada opsi kedua, Misilgers bisa masuk menggantikan posisi Rido di sektor bek tengah sisi kanan. Hal ini dikarenakan mantan pemain timnas Belanda U21 tersebut memiliki tipe permainan yang cukup sama seperti Rizky Ridho di lini pertahanan. Trio Hapner, JIZ, dan Misilgers juga diprediksi menjadi opsi lini pertahanan yang cukup kokoh di timnas Indonesia. 3. Trio Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Wahyu Prastio. Opsi terakhir bisa dibilang merupakan komposisi lini belakang yang diisi oleh para pemain pelapis. Nama Elkan Bagot bisa diturunkan untuk mengisi pos dari Justin Hapner di sektor bek tengah sisi kiri. Dengan catatan masalah yang terjadi di antara dirinya dan STY telah diselesaikan. Kemudian Jordi Amat yang dianggap sebagai salah satu pemain veteran di skuad Garuda dapat menggantikan posisi dari JIZ sebagai seorang libero. Terakhir, nama Wahyu Prastio yang menunjukkan performa gemilang saat menghadapi Australia di matchday kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 lalu juga layak untuk dipertimbangkan. Harusnya nomor 1 penggila bola, Justin Hapner pasang badan untuk bangsa. Justin Hapner bisa dibilang menjadi pemain yang paling sensitif jika ada pihak eksternal yang menyenggol timnas Indonesia. Apalagi jika statement yang dikeluarkan bernada miring dan tidak sesuai dengan fakta. Ia bahkan tak sungkan untuk memperlihatkan reaksinya sebagai kecintaannya terhadap Garuda di dada. Pemain yang mendapatkan julukan bengal dari coach Justin ini baru saja melontarkan protesnya. Hal ini berkaitan dengan rilis dari @CCGoal yang menempatkan timnas Indonesia di nomor 15 sebagai negara paling gila sepak bola. Justin Hapner pun protes atas klaim tersebut. Pasalnya menurutnya, seharusnya Indonesia berada di nomor 1 sebagai negara paling gila sepak bola. Sebagai informasi, Ticketgam baru-baru ini melakukan survei kepada 42 negara untuk mencari negara mana yang paling fanatik kepada sepak bola. Dalam survei ini mereka memasukkan beberapa variabel seperti jumlah stadion di sebuah negara dan beberapa kapasitasnya, tingkat kehadiran supporter di stadion per pertandingan, total nilai pasar pemain, ketertarikan kepada Piala Dunia, hingga nilai siaran kompetisi domestik. Variabel-variabel di atas kemudian dijadikan oleh Ticketgam, dan hasilnya Inggris berada di posisi teratas dengan nilai 8,37. Bertenggernya Inggris di posisi puncak memang tidak mengherankan. Publik sepak bola Inggris dikenal memang gila bola, di mana hampir seluruh stadion selalu penuh sesak di setiap pertandingan. Kemudian disusul oleh Spanyol, Jerman, dan Brasil di bawahnya. Indonesia sebenarnya bisa naik posisinya jika harga pasar pemain skuad Garuda terus meningkat. Singkatnya, sepak bola Indonesia pelan-pelan menuju ke arah yang positif meski masih ada kekurangan. Terkini skuad Merah Putih akan melangkah ke arah yang lebih jauh dengan menghadapi Cina dan Bahrain di laga tandang pada laga lanjutan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Justin Hapner, bek timnas Indonesia, mengaku sangat optimis bahwasanya tim Merah Putih bisa lolos ke Piala Dunia. Tentu saja, saya yakin. Jika tidak yakin, saya tidak akan ikut bermain. Yang lain tidak sebagus kita. Satu-satunya yang kuat hanya Jepang, kata Justin Hapner. Di sisi lain, Sandy Walsh juga mengungkapkan bahwa timnas Indonesia memiliki pemain yang solid. Ia meminta agar para penggemar bisa percaya pada dirinya dan juga tim.